Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, selamat beribadah saudara. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi melalui online service ibadah kita pada minggu ini. Kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara dari hari ke hari? Biarlah kerinduan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Amen. Saya rindu ajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada minggu ini dengan puji-pujian kita. Mari naikkan pujian kita yang pertama. Yesus, Kau sungguh baik. Hanya bagi Tuhan.
ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau memberi kami kesempatan, Kau memberi kami kesehatan, boleh beribadah bersama-sama, walaupun masih online ya Tuhan. Kami tetap ingin dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, beribadah kepadamu, menyembah, memuji, membesarkan namamu, mengasihimu sebab engkau lebih dulu mengasihi kami, ya Tuhan. Sebelum kami teruskan ibadah ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran kami, entahkah lewat pikiran, lewat hati, lewat tutur kata, mata, pendengaran, dan tindak tanduk kami, ya Tuhan. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Ampuni kami dan perbaharui kami. Ya Roh Kudus, Kau yang menolong kami, yang mengingatkan kami, memimpin kami di hari-hari kami selanjutnya, boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan berdoa, memohon berkat Tuhan. Kami menaikkan doa kami ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, baik yang ada di sini, baik yang di Indonesia, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Tuhan tahu kondisi mereka. Ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan jamah satu persatu. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Dan kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, khususnya California dalam pemulihan COVID-19 dan juga politik yang mulai memanas di negara ini. Kasihanilah ya Tuhan. Curahkan kasih setia-Mu dan berkat-Mu. Kami rindu kelak terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh punya moral yang tinggi untuk menjalankan tugas dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Kami doakan Indonesia ya Tuhan. Banyak famili handai tolan, saudara-saudara di sana. Mereka yang sedang dalam lemah tubuh dan sakit, kami mohon mujizat-Mu, tumpangkan tangan-Mu. Mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka dengan cara dan waktu Tuhan mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan lebih setia, lebih bersandar, berharap kepada Tuhan. Dan pulihkan Indonesia juga Tuhan, baik dalam wabah pandemik maupun kestabilan di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan berbagai aspek lainnya. Ya Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan Kau yang menilik satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Ya Tuhan, jamahlah anak-anak-Mu. Ya Tuhan, bukalah jalan yang baru. Jangan Kau lalui berkat-Mu ya Tuhan. Jangan Kau lalui mujizat-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, panggil namanya dengan iman. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang bangkit bagi kami. Kami berdoa kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup, yang mendengar doa. Tangan-Mu cukup panjang menolong. Kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu memberi mujizat. Iya Tuhan, curahkan kebaikan-Mu, curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Berilah mujizat-Mu,
Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara diberkati Tuhan? Amin, saudara? Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya setiap kita selalu merasakan kebaikannya. Adakah di antara kita yang sanggup menghitung berkat Tuhan? Saya percaya kita tidak dapat menghitungnya. Karena berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak terkira, tidak terhitung. Amin, saudara. Dia selalu ada bersama kita di saat kita susah, di saat kita lemah. Dia yang menguatkan kita. Mari naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Bila ku hitung-hitung. Saudara mau melayani Tuhan, naikkan pujian. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Terima padamu segala hormat dan puji. Rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Naikkan. Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Amin. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Amin. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhan.
kita bukan menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan dosa itu. Amin, saudara. Mari, saya ajak kita bangkit berdiri. Kau boleh berdiri dimanapun kau berada. Kita mau menaikkan pujian kita. Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi naikkan pujian. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allahku dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat itu. Saudara, Dia bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Dia juga yang membangkitkan kita, saudara, dari kematian itu. Amin, saudara. Mari bangkit gereja Tuhan. Mari rebut bangsa-bangsa, bawa banyak jiwa untuk kemuliaannya. Amin. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi, rebut bangsa bagi kemuliaannya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi, maju berperang, maju berperang. Amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Rebut bangsa-bangsa bagi kemuliaannya, saudara. Biar hidupmu boleh dipakai untuk melayani Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli kita. Biar kita semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Roni. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kesempatan yang diberikan untuk melayani Dia di tempat ini di gereja IGNC. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan Tuhan memberkati.
your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My head to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Jalan hidup tak selalu lurus dan gampang. Terkadang suka, terkadang duka mengiringi langkahku. Jalan berliku, lembah curam di depanku. Tanpamu Tuhan, tiada harapan. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu, selalu sertaku. Pegang tanganku erat, agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu, selalu sertaku. Pegang tanganku erat, agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu, selalu sertaku.
pegang tanganku bergerak, agar jangan sampai tersesat. Yesus, Kau penolong hidupku. Yesus, Kau penolong hidupku. Yesus, Kau penolong hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Pujian yang sangat indah, yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah penolong hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu mengajak kita untuk menaikkan pujian karena salib. Hidup kita semua ini karena salib Tuhan saja. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita dan menolong kita. Naikkan pujian bersama-sama, persiapkan hati dan pikiran. Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Ini keyakinan kami ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hidup selama-lamanya, Kau bangkit dari kematian. Engkau menjamin kami mendapatkan hidup yang kekal. Sementara kami di dunia ini menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, kesulitan, ya Tuhan, kami membutuhkan mujizat-Mu. Curahkan ya Tuhan bagi setiap pribadi yang sungguh-sungguh beriman dan percaya. Apapun pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau hidup, lakukanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Itu kerinduan kami. Jika kami belajar firman-Mu, firman-Mu berkuasa mengalahkan semua tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Dan firman-Mu menyucikan, firman-Mu menjamin mujizat-Mu bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas, urapi telinga, pikiran dan hati kami untuk menerima firman-Mu dan menerima berkat-Mu, menerima mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama semuanya, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah pengakuan iman rasuli. Kita sampai pada kalimat kebangkitan tubuh. Suatu kali ada seorang bapak yang sudah cukup tua, senior, dan istrinya meninggal. Juga sudah senior, istrinya kecil tubuhnya, dan kemudian karena sakit dia meninggal dunia. Pak pendeta dan gereja yang kecil itu mereka bersama-sama menguburkan istri si bapak tua itu. Seperti penguburan-penguburan pada umumnya, langit mendung dan hujan rintik-rintik, seolah-olah alam ikut menangis dengan kepulangan si ibu. Lalu Pak Pendeta memimpin upacara dengan baik, dan setelah peti mati diturunkan, kebaktian selesai, orang-orang mulai beranjak pulang. Tiba-tiba langit semakin gelap, saudara, dan terjadi guntur yang besar, dan juga halilintar yang menyambar dari kejauhan. Sang bapak ketakutan. Bapak tua yang kehilangan istri, dia ketakutan. Kemudian Pak Pendeta bertanya, ada apa Pak? Lalu bapak itu bilang,
Pak Pendeta, you tahu kan istri saya itu sejak kami menikah suka ribut dan dia selalu ngomel-ngomel, teriak-teriak, marah-marah. Hampir tiap hari dia itu berteriak dan marah-marah. Saya yakin itu Guntur dan Halilintar itu menandakan kayaknya dia ada di sini, Pak. Dia hadir di sini, dia balik, Pak. Dia mau mengomel, marah-marah, teriak-teriak lagi. Saya takut. Pak Pendeta menenangkan dia. Saudara, ini adalah sebuah cerita humor saja. Hari ini ada sebagian orang menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu rohnya masih gentayangan. Salah konsep dan salah pengertian terhadap kebangkitan. Tidak mengerti bahwa kebangkitan yang sebenarnya, seutuhnya itu adalah bagaimana. Lalu orang berpikir bahwa kebangkitan itu berarti roh orang yang meninggal itu masih bisa hidup lagi dan kemudian gentayangan di bumi ini berkelana ke sana sini, ya. Bahkan dia bisa menyamar apa saja, menjadi apa saja dan mencari mangsa orang-orang yang bisa diganggu atau bahkan ditelannya atau dilakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, saya yakin dalam film-film horor hal ini diceritakan. Dan saudara-saudara paling lihat film horor juga kan. Saudara percaya nggak orang yang sudah meninggal itu rohnya masih gentayangan di bumi ini dan kemudian berkelana mencari mangsa? Saudara percaya? Enggak? Bagus. Nggak percaya tapi kenapa suka nonton film horor? Nah, ironik kan? Ada sebagian orang lagi kemudian yang salah mengerti juga soal kebangkitan, mereka pikir kebangkitan itu adalah reinkarnasi. Orang yang sudah mati kemudian akan hidup kembali. Bisa jadi manusia lagi, bisa jadi binatang, tergantung hutang karmanya berapa banyak. Kalau hutang karmanya banyak dia bisa turun pangkat, ya. Kalau hutang karmanya dikit dia bisa naik pangkat mungkin. Dari orang miskin jadi orang kaya kalau lahir kembali. Berulang-ulang, recycle. Ya, saudara percaya ini? Ini juga muncul dalam film-film. Ya, seringkali film-film contohnya orang yang bercinta kemudian mereka gak jadi menikah. Ya, begitu sakitnya cinta. Kemudian dia mengatakan, gak apa-apa kita sekali ini gak bersatu, nanti kalau di kehidupan selanjutnya. Kita lahir kembali, mudah-mudahan kita bisa ketemu, bercinta lagi, kemudian bersatu. Membangun harapan kosong. Saudara percaya? Tidak percaya? Tapi kenapa suka nonton film-film begituan, khususnya film opera sabun Korea lah, Taiwan lah, ya, cerita-ceritanya begitu soal reinkarnasi. Ya, hidup kembali ke bumi ini, entahkah lahir jadi manusia, entahkah jadi binatang. Saudara, berbeda dengan ajaran iman Kristen. Setiap hari Minggu kita berkata, aku percaya kebangkitan tubuh. Atau rumusan lain, aku percaya kebangkitan daging. Daging di situ bukan daging binatang. Saya ingat suatu hari anak saya yang paling besar, Gaby, ya waktu masih kecil, ya soal kebangkitan daging dia pernah tanya, Daddy daging itu apa? Beef, emangnya beef bangkit? Lucu sekali anak saya ya. Hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang melayani kampus-kampus di mahasiswa. Daging yang dimaksud di situ adalah tubuh manusia. Tubuh manusia yang sudah meninggal. Jadi waktu kita berkata kebangkitan daging itu kebangkitan tubuh. Tubuh manusia. Ya. Itu artinya ketika kita berkata kebangkitan tubuh, kita yakin bahwa kebangkitan itu bukan bersifat roh. Roh yang gentayangan, roh yang kemudian berkelana, bukan. Kebangkitan tubuh juga bukan seperti konsep reinkarnasi, lahir kembali dengan bentuk lain, bukan. Bukan. Tapi bangkit dengan tubuh yang baru, yang berbeda sama sekali dengan tubuh kita ini.
Tubuh yang baru, yang mulia, yang kekal, yang abadi, yang rohani. Dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kekal dan bahagia selama-lamanya di sorga. Inilah harapan kita yang paling sejati hidup di dalam dunia ini. Ini adalah harapan yang sejati dan pasti bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi orang yang tidak percaya bagaimana? Orang yang tidak percaya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, tapi dibangkitkan dengan tubuh yang akan menjalani penghakiman. Menjalani hukuman kekal selama-lamanya, dilempar ke dalam api neraka yang menyala selama-lamanya, yang penuh dengan kertak gigi. Ini yang disebut dalam Alkitab kematian yang kedua. Nah, saudara bisa baca nanti di rumah, di Yohanes 5, 28-29 atau Kisah Rasul 24 ayat 15. Semua manusia akan dibangkitkan kembali. Yang percaya dibangkitkan untuk diselamatkan hidup kekal selama-lamanya. Yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihukum kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, kematian adalah musuh yang terbesar bagi umat manusia. Sebab itu, pada umumnya manusia takut mati. Saudara takut mati? Ya atau no? Setengah-setengah? Pada umumnya manusia takut mati. Ya. Sehingga ada sebagian orang mencoba menyangkal soal kematian, apalagi hukuman kekal dengan teori-teori yang mereka ciptakan sendiri. Misalnya pada zaman Yesus ada orang Saduki. Orang Saduki menyangkal adanya kebangkitan. Mereka mengatakan ya kalau mati ya habis. Ya gak ada apa-apa lagi. Nah di dunia modern hari ini disebut dengan konsep nihilisme. Nihil, nol. Kalau mati ya sudah habis jadi nol. Tidak ada apa-apa lagi, semua jadi nol. Kemudian juga ada orang Gnostik. Ya. Gnostik mereka katakan roh itu pada umumnya baik, tubuh itu jahat dan akan binasa. Itu sebabnya gak mungkin ada kebangkitan tubuh, sebab tubuh adalah jahat dan harus dibinasakan. Nah saudaraku, semua teori yang menyangkal soal kebangkitan tubuh dipatahkan oleh fakta sejarah bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu sejarah yang gak bisa disangkal. Semua ajaran Tuhan Yesus terbukti dan kebangkitannya menjamin sebagai sebuah bukti, garansi bahwa ajarannya benar, tidak pernah salah dan dia tidak pernah dusta. Sampai hari ini saudara, ketika saya berbicara tidak ada seorang pun manusia yang bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus, dosa Tuhan Yesus ataupun dia pernah berdusta, tidak pernah. Semua ajarannya dan kehidupannya dalam sejarah ini adalah kebenaran 100%. Tanpa salah, benar dan sejati. Saudaraku yang kekasih, setiap minggu kita ikrarkan kebangkitan tubuh. Apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara berkata kebangkitan tubuh, maknanya apa? Aplikasinya apa? Hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, ada harapan sejati yang pasti. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. 1 Korintus 15, 42 sampai 44, demikian firman Tuhan, baca bersama-sama. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, saudara perhatikan istilah tubuh kebangkitan itu ditulis dengan istilah ketidakbinasaan. Artinya kekal selama-lamanya. Lalu ditulis dalam istilah kemuliaan. Itu artinya indah,
sukacita dan bahagia. Juga ditulis dengan istilah kekuatan. Artinya tubuh kebangkitan itu takkan berdosa, takkan menderita atau sakit. Selalu kuat. Dan istilah tubuh rohania itu artinya seperti tubuh kebangkitan Kristus. Yang melampaui ruang dan waktu. Yang menembus dinding seperti waktu Yesus bangkit. Inilah harapan yang sejati, harapan yang pasti dalam Yesus Kristus. Jadi bukan semoga, mudah-mudahan nanti dibangkitkan, bukan. Tapi sebuah hal yang pasti, bahwa kelak kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, akan menerima tubuh kebangkitan yang mulia, yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Yang sama sekali berbeda dengan tubuh jasmani ini. Yang tak pernah dimiliki siapapun selain Tuhan Yesus yang pertama bangkit dari kematian. Tubuh ini adalah tubuh yang fana, yang tercemar oleh dosa. Yang terbatas, yang bisa sakit, yang sementara, yang lemah, yang bisa stres, bisa menangis, dan kemudian akan menjadi debu dan tanah. Nah, saudara bertanya, bagaimana kalau nanti Yesus datang kedua kali, kita yang masih di bumi ini belum mati? Tubuh kita bagaimana? Nah, Alkitab mencatat, saudara boleh baca di 1 Korintus 15, 50 sampai 52, Alkitab bilang, tubuh yang alamiah ini akan diubah dalam sekejap mata. Wow, luar biasa, ini mujizat. Akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kebangkitan yang rohania, yang mulia dan yang kekal itu dalam sekejap mata. Wow. Inilah hari terakhir ketika Kristus datang ke muka bumi ini, ketika sangkakala terakhir ditiup dan Kristus datang dengan seluruh pasukan malaikatnya, orang-orang yang masih di bumi akan diubah tubuhnya dalam sekejap mata dan terangkat ke sorga, rapture, dan kemudian masuk ke dalam penghakiman terakhir. Yang percaya diselamatkan selama-lamanya, yang tidak percaya dihukum selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah harapan yang sejati, yang asli, yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu apapun yang kita alami di muka bumi ini, saudaraku, engkau yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan kamu kecewa, putus asa, susah, sedih, bahkan tidak punya semangat hidup. Segala sesuatu yang kita alami di bumi ini takkan menggoyahkan harapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendeta Chuck Swindoll adalah seorang pendeta yang terkenal di Amerika, dia seorang gembala. Dia pernah jadi rektor, dia pengajar, dia penulis, dia melayani banyak orang, khususnya dia melayani banyak anggota jemaat yang sakit. Dan mereka yang terkena kanker, biasanya dengar vonis dokter kanker, wah langsung dunia mau kiamat. Ya, langsung sesuatu yang mengerikan, ya, membuat stres, depresi, dan kalau gak hati-hati justru diri cepat mati. Nah, menghadapi itu kemudian pendeta Swindoll menuliskan sebuah puisi yang memberikan penghiburan bagi mereka yang menghadapi penyakit kanker. Judulnya puisi itu adalah Kanker itu terbatas. Kanker itu terbatas, dengarkan puisinya. Kanker itu terbatas, ia tak bisa patahkan cinta, ia tak bisa menghancurkan iman. Ia tidak bisa memakan habis kedamaian. Ia tidak bisa memusnahkan keyakinan. Ia tidak bisa mematikan persahabatan. Ia tidak bisa hapuskan kenangan manis. Ia tidak bisa padamkan semangat hidup. Ia tidak bisa taklukkan jiwa. Ia tidak bisa meredam hidup kekal. Ia tidak bisa memadamkan roh. Ia tidak bisa mengurangi kuasa kebangkitan. Indah sekali, bukan? Cancer is limited. Poem written by Pastor Chuck Swindoll. It cannot cripple love. It cannot corrode faith. It cannot eat away peace. It cannot destroy confidence. It cannot kill a friendship. It cannot shut out memories.
It cannot silence courage. It cannot invade soul. It cannot reduce eternal life. It cannot quench the spirit. It cannot lessen the power of resurrection. Luar biasa. Banyak orang terhibur dengan puisi tulisannya dan dikirimkan kepada mereka yang menghadapi sakit kanker. Sakit apapun saudaraku di dunia ini, termasuk kanker, termasuk COVID-19, termasuk persoalan sesulit apapun, seberat apapun di dunia ini, tidak bisa memadamkan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Tidak bisa memadamkan iman kita, tidak bisa memutuskan harapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun seolah-olah kita sudah tidak tahan, walaupun seolah-olah kita ingin berteriak tahan, walaupun seolah-olah kita ingin quit dan berhenti, tapi ingat kuasa kebangkitan Kristus akan menopang saudara, menyertai saudara, melewati masa-masa sulit. Dan ketika saudara berkata, aku percaya kebangkitan tubuh, biarlah itu menjadi sebuah harapan sejati. Di tengah-tengah penantian pemulihan COVID-19 dan pemulihan dari apapun yang saudara alami. Jangan cepat kecewa, jangan cepat stres, jangan cepat depresi, jangan cepat marah-marah, menyimpan kepahitan, atau putus asa kalau menghadapi sakit penyakit yang berat sekalipun. Kesusahan seberat apapun di dunia ini, itu terbatas dan sementara saja. Kelak saudara akan menerima tubuh kebangkitan yang mulia dan kekal itu. Tubuh yang baru, yang gak pernah sakit, yang gak pernah sedih, yang gak pernah stres, gak pernah depresi, gak pernah kecewa. Amin. Yang kedua, ketika kita berkata kebangkitan tubuh artinya ada kemenangan oleh Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 15:57. Kita baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Indah sekali firman Tuhan. Konteks ayat-ayat sebelumnya adalah 1 Korintus 15 ini, itu tentang kebangkitan Yesus Kristus yang menggenapkan nubuat firman Tuhan. Ketika dikatakan, hai maut, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini seperti pertanyaan yang gak perlu dijawab, sebab jawabannya adalah sengat maut. Dan kuasa maut sudah patah dan dihancurkan. Di mana kemenanganmu? Hei, ini sebuah proklamasi kemenangan. Hei maut, di mana kuasamu? Telah mati. Di mana sengatmu? Telah patah. Ini proklamasi kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus atas kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Ketika kita mengikrarkan kebangkitan tubuh, kita juga yakin saudara-saudaraku bahwa di dalam dunia ini, ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan dari maut, dari dosa, dari iblis yang membuat kita mau terjatuh di dalam dosa dan melawan Tuhan. Ketika kita menghadapi itu, kita akan diberikan kemenangan. Kuasa kebangkitan Kristus akan menolong kita sehingga kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Suatu hari ya, ada 3 orang preman yang habis minum alkohol di bar dan mabuk. Setelah mabuk, ketiganya kemudian ingin pulang. Lalu ketiganya panggil taksi dan mereka masuk ke dalam taksi itu dan mengatakan, supir, kami ingin pulang, tolong diantarkan. Si sopir lihat, ini 3 preman mabuk, ngomong gak sadar. Ya, pulang kemana juga gak tahu. Si sopir berpikir, aku pura-pura aja nyalakan mesin. Lalu dia nyalakan mesin dan dia pura-pura ngegas. Kira-kira gak sampai 1 menit, kemudian dia matikan mesin. Dan sopirnya bilang, sudah sampai, silakan turun bang. Lalu preman pertama memberi dia uang 100.000 dan dia turun nyelonong. Preman kedua turun, dia gak ngomong apa-apa, cuma
gak kasih duit apa-apa juga, cuma nyelonong saja, pergi, masih setengah mabok. Dan yang ketiga kemudian dia menampar si sopir, brak! Kaget si abang sopir itu. Dalam hatinya celaka, ketahuan aku menipu, aku berbohong. Ini mau diapain? Dengan suara bergetar dan takut-takut kemudian si sopir itu berkata, "Bang, kenapa ditampar akunya, Bang? Ada apa?" Preman ketiga yang mabok itu kemudian berkata, "Gila kau! Kau setir cepat sekali, hampir mati aku tadi." Lalu dia tutup pintu taksi dan dia juga pergi nyelonong sambil setengah mabok. Saudara, ini hanya cerita humor saja. Ini mengajarkan kita sebuah hal, bahwa si sopir membalas mabok dengan mabok. Membalas preman yang mabok dengan gaya mabok, gak bener-bener menyetir mobil, hanya menyalakan mesin. Ini dalam pepatah Chinese namanya itu kong tu. Racun dilawan racun. Saudaraku yang kekasih, semua godaan dan cobaan iblis di muka bumi ini ibarat racun. Racun yang ingin membuat kita terjatuh, gagal, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Permisi tanya, ketika saudara menghadapi begitu banyak cobaan dan godaan iblis di dunia ini, bagaimana saudara hadapinya? Apakah saudara lawan racun dengan racun? Ketika orang berbuat jahat kepadamu, saudara lawan jahat dengan jahat, dusta dengan dusta, tipu dengan tipu. Bahkan kalau orang menyakitimu, engkau menyakiti lebih dari itu. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu artinya saudara kalah terhadap godaan iblis dan cobaan iblis. Tinggalkan semua praktek-praktek duniawi. Tinggalkan semua trik-trik dan strategi iblis yang akan membuatmu tidak ada beda dengan orang dunia. Tetapi berubahlah ketika engkau berkata kebangkitan tubuh. Engkau yakin, ya Tuhan, bersandar kuasa kebangkitanmu. Aku bisa mengalahkan semua cobaan dan godaan untuk berdosa. Aku bisa mengalahkan kuasa iblis. Aku bisa mengalahkan cobaan iblis. Bahkan mengalahkan kuasa maut, bersandar kepada kuasa kebangkitanmu Tuhan. Amin. Itu maknanya dan aplikasinya. Kita mengikrarkan itu dan berkata, Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan khawatir dan takut. Mulai hari ini aku akan lebih beriman dan percaya bahwa bersandar Tuhan, aku bisa menghadapi tantangan persoalan cobaan apapun di muka bumi ini. Bahkan ketika harus menghadapi maut dan kematian, kita tidak takut. Kita siap dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sebab apa? Sebab maut hanyalah sebuah pintu masuk menuju menerima tubuh yang baru. Menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sebuah pintu untuk mendapatkan kebangkitan tubuh seperti yang kita ikrarkan setiap hari Minggu. Bahkan dalam dunia ini kita bisa berteriak kepada maut. Kita bisa berkata kepada maut, hai maut di mana sangatmu? Hai maut di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Dan oleh kemenangan Yesus Kristus itu, aku pun akan menerima kemenangan yang sama. Saudara bisa berkata itu kepada maut, hai maut, sengatmu sudah patah dan dikalahkan. Suatu kali ada seorang pendeta, dia memeriksakan kesehatannya di dokter. Dokter menemukan penyakit yang cukup berat. Dokter mengatakan, Pak pendeta, kansermu sudah stadium 4. Menurut analisa saya, hidupmu tinggal 6 bulan lagi. Permisi tanya, kalau saudara menerima kabar itu, shock gak? Kaget gak? Pastilah, kita manusia yang masih berdarah daging. Si pendeta juga shock dan takut dan kaget. Tapi dia lebih takut bagaimana menceritakan itu kepada istrinya yang juga lemah, yang sakit jantung. Jangan-jangan istrinya nanti malah kena serangan jantung, mati duluan. Dia gak tahu bagaimana menyampaikan itu. Dia terus berdoa, minta hikmat dari Tuhan bagaimana menyampaikan kepada istrinya.
Suatu kali dia berkata kepada istrinya, dia katakan, istriku, aku ada seorang teman yang menitipkan sebuah batu permata yang sangat elok, sangat indah, luar biasa. Aku bermaksud tidak akan mengembalikan kepada dia, aku ingin menyimpannya. Aku takut kehilangan permata yang indah itu. Aku ingin memilikinya selama-lamanya. Lalu istrinya mengatakan, jangan suamiku, jangan, kau harus kembalikan, itu milik orang lain. Kalau kau tidak mengembalikan, itu namanya mencuri. Nah, nanti aku akan menemani kamu, kita kembalikan sama-sama ya. Suaminya kemudian tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata, istriku, kalau begitu kau telah siap mengembalikan aku kepada Tuhan. Dan dia menceritakan penyakitnya. Keduanya kemudian berpelukan. Mereka sadar dan mengerti bahwa mereka berdua adalah milik Tuhan. Milik Tuhan 100%. Dan dikuatkan oleh Tuhan. Kapanpun maut itu datang menjemput, seharusnya siap. Saudara, ini sebuah contoh yang indah bukan? Sebuah ilustrasi yang menguatkan kita bukan? Bahwa kita semua seharusnya selalu siap kapanpun Tuhan panggil. Dan kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita 100% tanpa reserve adalah milik Tuhan Allah. Milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, membeli kita dengan darahnya dan lunas dibayar. Hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup atau mati adalah milik Tuhan 100%. Amin. Sebab itu gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun yang akan kita hadapi di muka bumi ini, termasuk bila maut datang menjemput, mengancam. Kita mengatakan, aku siap Tuhan, bersandar kuasa kemenangan-Mu, aku siap Tuhan. Dan aku pun akan diberikan kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita berkata, aku percaya kebangkitan tubuh, berarti ada pahala. Pahala yang kekal yang menanti kita. 1 Korintus 15:58. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, indah sekali firman Tuhan. Istilah jerih payahmu tidak sia-sia. Istilah itu menunjuk kepada pahala yang kekal. Pahala yang abadi, yang menantikan kita kelak pada waktu Yesus datang kedua kali. Sebagai hakim, segala hakim. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru pada saat itu. Tubuh kebangkitan. Pada saat itu kita akan menerima pahala yang kekal. Semua keteguhan imanmu, semua kesetiaanmu di dalam beribadah, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, berdoa untuk orang lain, hidup menjadi berkat untuk orang lain, mengabarkan Injil dan apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada saat itu kita semua akan menerima mahkota kehidupan sesuai dengan janji firman Tuhan. Jerih lelahmu dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Sebab itu mari kita bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam kesulitan dan kesusahan apapun kita bertahan teguh dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun sekarang kita belum bisa kemana-mana, belum bisa travel. Tapi saya yakin kita bisa melayani pekerjaan Tuhan justru lewat internet lebih luas. Dan saya yakin Injil kebenaran Tuhan akan disebarluaskan kepada seluruh suku bangsa di muka bumi ini. Seperti nubuat Tuhan Yesus sebelum dia datang kedua kali. Dan banyak orang akan menerima berkat Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Yakinlah bahwa kelak ada kebangkitan tubuh dan pahala yang kekal menanti kita umat
yang percaya dan hidup dalam kemenangan. George Beverly Shea adalah seorang yang beriman dan mengasihi Tuhan. Sejak muda dia suka melayani Tuhan dan dia main piano dengan baik. Suatu kali dia menggubah sebuah lagu, sebuah musik waktu dia bergumul, memikirkan cita-citanya mau ngapain. Ya masih muda, mau mengejar cita-citanya. Kebetulan juga ada tawaran usaha untuk dapat untung yang lebih besar. Untuk bisa mendapatkan kemewahan, untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih. Dia bergumul. Dia tahu kalau dia terjun di dunia, dia mungkin akan terpeleset, dia mungkin tidak akan giat lagi melayani, mungkin dia tidak ada kesempatan lagi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dia lahirkan sebuah musik di pianonya. Mamanya tahu pergumulannya. Lalu suatu hari mamanya menaruh sebuah lirik lagu di pianonya. Lirik itu ditulis oleh Rhea F. Miller. Taruh di pianonya. Dan kemudian George Beverly Shea membaca itu. Dia tergugah, dia tergerak. Kemudian lirik itu dimasukkan ke dalam musiknya. Lahirlah sebuah lagu yang terkenal, I'd Rather Have Jesus. Lagu yang sudah dinyanyikan oleh ribuan juta manusia di muka bumi ini. Yang sudah menjadi berkat. Aku memilih mendapat Yesus. Aku lebih memilih Yesus daripada memilih dunia, lebih memilih harta atau kekayaan atau ketenaran. Lahirlah lagu itu. George kemudian bergabung dengan Billy Graham, penginjil muda waktu itu yang di Amerika, yang berkeliling di seluruh kota bahkan seluruh dunia untuk mengabarkan Kristus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Mereka KKR kemana-mana, keliling ke seluruh dunia, dan George Beverly Shea selalu menyanyikan lagu ini, I'd Rather Have Jesus, dalam semua kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Billy Graham. Lagu ini telah menjadi berkat bagi ratusan ribuan juta manusia. Indah sekali liriknya mengatakan, aku memilih Yesus sebab Yesus lebih berharga dari harta, dari emas, dari perak, dari rumah mewah, dari ketenaran, kesohoran, dan dari apapun. Karena semua yang di dunia ini akan binasa, tetapi Kristus itu kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. George Beverly Shea melayani seumur hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan. Dia berkecukupan. Bahkan namanya terkenal. Walaupun bukan itu yang dicarinya. Bersama Billy Graham mereka berdua panjang umur. George Beverly Shea baru meninggal pada usia 104 tahun. Dengan kemenangan yang luar biasa. Dan menjadi berkat bagi ribuan juta manusia. Saudaraku yang kekasih, ini sebuah contoh. Orangnya setia memegang firman Tuhan. Orangnya setia beriman dan percaya, teguh imannya dan melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Tak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Selalu diberi kecukupan. Bahkan hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Izinkan saya tanya, apa cita-citamu di dunia ini? Rasul Paulus ketika dia mengenal Kristus, dia menulis di Filipi pasal 3, dia katakan semuanya kuanggap sampah setelah aku mengenal Yesus Kristus. Semuanya kuanggap sampah. Bahasa aslinya semua kuanggap kotoran manusia atau kotoran binatang. Setelah aku mengenal Kristus yang hidup dan yang bangkit itu, dan kelak aku pun akan dibangkitkan dari kematian. Permisi tanya, apa cita-citamu kawanku? Apa cita-citamu di dunia ini? Kalau Tuhan berimu kesehatan, kalau Tuhan berimu kekuatan, kalau Tuhan berimu panjang umur dan kecukupan, apa cita-citamu kawanku? Mencari uang lebih banyak lagi supaya lebih kaya lagi? Mencari nama terkenal supaya lebih tersohor? Mengumpulkan harta yang bersifat sementara itu, ingat, semua itu akan sia-sia. Semua itu terbatas dan sementara. Apa cita-citamu?
Hanya mereka yang bertekad melayani Tuhan dan pekerjaannya akan mendapatkan pahala yang bernilai kekal. Harta apa yang paling berharga dalam hidupmu? Permisi tanya, harta apa yang paling berharga dalam hidupmu? Semua harta dunia akan berlalu. Semua harta dunia akan sia-sia karena sifatnya sementara. Hanya harta yang dikumpulkan dalam konteks kerajaan Allah dan kebenarannya akan kekal selama-lamanya. Bila hari ini saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu harta yang terbesar, termulia, terindah. Dan kelak engkau akan mendapatkan kebangkitan tubuh yang mulia, yang indah, yang kekal selama-lamanya. Tapi kalau saudara sudah percaya, mari bertekad, tetap setia dan teguh dalam imanmu, setia dan teguh dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam mengabarkan Injil, dalam pekerjaan Tuhan. Dan suatu hari kelak saudara akan menerima tubuh kebangkitan yang baru. Dan pahala yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan mengenang kasih Tuhan, kemenangan Tuhan. Dia bukan saja mati bagi kita, tapi bangkit bagi kita. Dan menjamin kebangkitan tubuh buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang besar kepada kami. Dengan mengutus Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kebangkitan-Mu menjamin kami pun akan menerima kebangkitan tubuh yang baru, yang mulia, yang kekal, yang indah selama-lamanya. Yang tak pernah sakit, yang tak pernah stres, yang tak pernah susah, yang akan abadi hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki harapan yang sejati di dalam kebangkitan-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk memiliki kemenangan yang baru, untuk melawan semua godaan tantangan iblis, dosa dan maut. Dan ajar kami Tuhan, untuk berharap akan pahala yang kekal, yang abadi. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara yang belum percaya, belum menerima, yang hatinya masih keras. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka iman dan anugerah-Mu sampai mereka merendahkan hati dan mengakui dosanya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kami yang sudah percaya, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini, supaya kami juga tetap setia, beriman, teguh, bekerja untuk Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan teruskan dengan perjamuan kudus. Mari kita mengingat kematian Tuhan Yesus buat kita, menanggung seluruh hukuman dosa kita. Kita mulai dengan pujian, Ku memilih Yesus, I'd rather have Jesus.
and to be the king of a vast domain, for we held in sin's sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ya, inilah lagunya George Beverly Shea yang telah dinyanyikan ke seluruh dunia bersama dengan KKR yang dilakukan oleh Billy Graham. Ribuan jutaan manusia sudah mendengarkan. Biar menjadi berkat bagi kita. Kita mengenang Tuhan Yesus jauh-jauh lebih berharga dari segala apapun di dunia ini. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29. Kita membaca secara bertanggapan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa." Amin. Demikian kata Tuhan Yesus. Perjamuan kudus mengenang cinta kasih Tuhan Yesus di masa lampau. 2000 tahun yang lalu dia telah mati buat kita. Dan di masa kini kita diamanatkan untuk memberitakan cinta kasih itu. Dan kelak di masa yang akan datang kita akan menerima perjamuan yang baru bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itulah pengharapan yang abadi, yang kekal. Itu sebabnya jangan pernah patah harapan. Bertahan, menunggu waktu Tuhan yang terindah, menunggu berkat-Nya dan tetap melakukan pelayanan kita sebaik-baiknya. Amin. Mari sebelum kita menerima perjamuan, kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Saudara mengakui dosa yang perlu saudara akui, rendahkan hatimu, dan minta melalui roti dan anggur yang saudara terima, sungguh saudara bersatu dengan Tuhan dan menerima kuasa mujizat-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu. Biarlah sekali lagi darah-Mu membasuh setiap kami. Mempersiapkan kami menerima roti dan anggur ini Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu menyatu dengan kami ya Tuhan. Walaupun roti hanya melambangkan tubuh-Mu, anggur melambangkan darah-Mu, tapi kami tahu Engkau Maha Hadir. Secara roh Engkau hadir di sini ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Juga hadir di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Engkau Allah yang Maha Hadir. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah siap menerima roti dan anggur pada hari ini. Lord, we thank you that we can receive the bread and the cup. We know you're here, Lord. You're omnipresent, you with us. We need your blessing through this supper. Through the bread and the cup, Lord. We remember you and we need your blessing. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti, diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, he blessed it and broke it and said, "This is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me." And then he took the cup, he said, "This is new covenant that's sealed with my blood.
You take it, drink it, for the forgiveness of sin of you, and you do this in remembrance of me. Lalu diambilnya cawan. Tuhan Yesus berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosa bagimu, dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Saudara yang di rumah, yang online, silakan membuka rotimu, dan siap-siap juga dengan anggurmu. Setelah nanti semua siap, kita akan makan dan minum bersama-sama. Kalau saudara sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Roti di tangan kanan, bread on your right hand. This is the body of Jesus Christ that is broken for us. Let us eat with faith and thankful heart. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan iman, dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan. In Jesus' name we eat. Mari kita angkat anggur kita. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita, mengampuni seluruh dosa kita. Mari kita minum, mengenang Dia. Minum dengan ucapan syukur dan dengan iman. Akan menyucikan kita, menguatkan kita, memulihkan kita. This is the blood of Christ that is poured out for us. Let's remember Him, His love that will strengthen us and bless us and heal us completely. Let's drink by faith and with thankful heart. In Jesus' name we drink. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami yakin ya Tuhan, Roh-Mu masuk ke dalam diri kami, menyatu dengan kami. Hadir di dalam kami, memimpin kami satu demi satu. Hamba meminta ya Tuhan, melalui perjamuan ini, sesuai dengan janji-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan. Hamba-Mu berdoa untuk yang lemah, untuk yang sakit, untuk yang menunggu mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah mereka, sembuhkan satu persatu ya Tuhan. Dan semua teman-teman kami yang bergumul dalam berbagai macam masalah, entahkah keluarga, entahkah kesehatan, ekonomi, entahkah sekolah, entah pekerjaan, apapun ya Tuhan, pergumulan kami minta jalan yang baru, kami minta berkat yang baru, mujizat yang baru. Curahkan kepada setiap pribadi yang sungguh-sungguh beriman, berharap, dan menantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya serahkan kembali kepada Lisa untuk memimpin selanjutnya. Saudara, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian respon kita, Bila Sangkakala Menggegap. Bacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. When the trumpet of the Lord shall sound, it shall be no more. When the morning breaks, eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there.
yonder, when the road is called up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Yakin? England Star Indonesia. Sangkakan Chorus. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Yakin? Yes. Pada saat itu Aku pun serta. puji Tuhan, saudara yakin? Amin. Kita akan hadir di sana kalau sangkakala terakhir berbunyi dan semua nama dibacakan dari kitab kehidupan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Raja segala raja, Hakim segala hakim. Amin. Dan kita akan menerima pahala mahkota yang kekal selama-lamanya. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari semua virus dan sakit penyakit, dilindungi siang dan malam baik engkau keluar dan masuk, engkau bekerja, engkau sekolah, melakukan aktivitas apapun, engkau mengalami kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan yang nyata. Dan kelak bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan hidup selama-lamanya. Amin. Sekalian, thank you teman-teman, good job. Ya, izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Ya, saudara sabar sebentar. Kita masih menunggu green light dari LA County, saudara. Ya, karena virus masih spiking, jadi kita belum bisa beribadah di gereja. Ya, terus doakan ini. Saya akan update saudara kalau ada berita ya yang terbaru. Saudara juga boleh melihatnya di berita resmi tentunya ya. Jangan percaya berita-berita hoax, berita-berita palsu, spekulasi, dan yang sensasi yang hanya mau cari nama. Ya, bacalah berita yang resmi saja. Minggu depan kita akan lanjutkan ya seri terakhir dari pengakuan iman rasuli dengan topik hidup yang kekal. Jadi saudara tunggu sampai Jumat PRT. PRT masih online hari Jumat jam 7.30. Silakan saudara sisihkan waktu untuk bisa ikuti persekutuan rumah tangga, kita bisa berdoa, kita bisa belajar firman, dan kita bisa memuji Tuhan. Dan saya akan umumkan Jumat, ya apakah kita minggu depan itu beribadah di gereja atau masih online. Kita ikuti perkembangan dari hari ke hari, saudara terus mendoakan hal ini juga. Ya, bagi saudara yang ingin belajar musik, keyboard, gitar, atau drum, dapat menghubungi Pak Sardi, atau Pak Ruben, ya nomor teleponnya nanti ada di WhatsApp saudara, lihat warta yang dikirimkan lewat WhatsApp saudara. Bagi saudara yang ingin mempersembahkan tetap melalui Zelle atau melalui mail, ya sebelum kita ketemu di gereja saudara bawa sendiri. Oke, saya kira pengumuman sampai di situ, ya tetap berdoa dan berjaga-jaga, jaga kesehatan bagi saudara yang keluar rumah. Ya, tiap hari beraktivitas ke kantor 8 jam, bekerja di luar 8 jam. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan banyak berdoa. Tuhan melindungi dan memberkati. Kita ingat saudara dalam doa, bagi saudara yang butuh bantuan ataupun ada pokok doa atau kebutuhan lain, silakan kontak saya lewat SMS, lewat WA, atau majelis, atau koordinator di wilayah saudara masing-masing. Oke, Tuhan memberkati. Angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福你，主耶稣赐福你。阿门。